Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ieu nu teu kinten mingahna urang sadaya ka sumpingan Pak Camat sareng Pak Dandramil anu teu disangki-sangki ka sumpingan. Alhamdulillah hatur nuhun kalayan dibikaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Camat sareng Pak Dandramnya karena kasumpinganana dina acara pertemuan rutin kelompok pembudidaya Citutut Desa Cikondang, di mana kelompok pembudidaya ikan anu aya di Citutut ya dibentukna tos aya di tahun 2008 oge pembentukan kelompok pembudidaya mung ku ayana peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 ti payun janten direvitalisasi deui dina nembe dina tahun 2018 dikukuhkeun deui di kelompok di dieu nyaeta ku namina kelompok pembudidaya ikan Citutut anu nembe di namina teh nembe di input dilaporkeunana dina tahun 2018 sanaos tos aya ti tahun-tahun itu kumargi nu itu mah waktu sarita teh nuju ngahiji keneh di dinya aya Kementerian Departemen Pertanian angkot ti payun mah Departemen Pertanian anu mencakup aya pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan sadaya aya ku ayana undang-undang anu nomor 23 tahun 14 janten papisa perikanan mah nan karena namanya teh tersendiri dinas khusus janten aya kementerianana ka Kementerian Perikanan janten etana lagi ti payun masuk perikat sub kelompok perikanan tina pertanian ayeuna mah teu tiasa janten khusus bae kanggo perikanan waktu itu numawi jadi teu tiasa diteraskeun kelompok nu tos aya ti kapungkurna dan teu tiasa diteraskeun kedah dirogi deui kepengurusan sanes kanten nanti nya dina tahun 2018 di dia dibentuk deui nu namina Pokdakan Citutut anu diketuaan ku Saderek Agus nu seueurna anggotana milenial nu aranom sadaya kitu mung kayeuna kaleresan anjeunna kirang sehat ternyata mun janten teu tiasa ka dieu eta sekilas kanggo Pokdakan. Terus kegiatanana ayeuna ti payun hanya pembesaran wae di dieu teh di Desa Cikondang teh saentosna lebat aya paku di dieu janten aya semakin meningkat aya pemijahanana aya terdiri dari ikan hias anu mijahkeun ditiasa mijahkeun ikan hias teras ikan nila ti payun ngomong pembesaran wa milarian stok kanggo ngageungkeunana teh ayeuna mah aya pendederanana aya pemijahan aya pendederan teras kolam pembesaranana oge ku paku nu ayeuna tos difasilitasi ku anggaran tahun ayeuna nu sakitu ageungna di kanggo kelompok aya kelompok kanggo pendederan hiji di situ dicaket lapang umum eta nu kanggo pendederan 2 hiji di dinya pendederan pembesaran anu salajengna di ditu di situ eta aya di Pak Camat nu padan ramian bilih acan uninga engke upami eta mah badai ngaliwat paku wah ngaliwat ka ditu di sisi eta meni sok keresep panen tos dugikeun ka panen pada sasihna karena menjelang eta panen bade hari Ramadan janten dipanen eta kelompok eta tos biasa alhamdulillah kenging 5 ton harita teh duka pangaos sabaraha pangaosna mah teh eta ageung ti dinya mah anu dijantenkeun parabna sae pisan hanteu tina pakan anu dikitu dipeser tapi ku ayana limbah peternakan nu aya di dia dikempelkeun ti anggota masyarakat dijantenkeun eta janten arageung ongkoh kasuburan tina etana ongkoh dipasihan pakan ti dinya sisa pakan pembesar enan karena ngopen ayam pedaging nu etana dicandak dikempalkeun dikaditukeun janten sisa pakan aya teras janten busuk ongko janten nimbulkeun magot nimbulkeun cacing janten arenggal ageung sanoskeun di eta oge ka kamari teh kirang langkung 5 ton
alhamdulillah semakin ningkat baik memawi dina tahun 22 ieu ku ayeuna sataun ayeuna tos berkembang pesat teras abdi naon kara ngarencanakeun kanggo ningkatkeun kelompok ieu anu tadina status kelompok pemula janten ningkat karena statusna kelompok madya panginten engke aya yeuna hoyong di piagam eta ditawisna ku bapak anu kelas madya mah kanggo pelaksanaan penilaianana kamari entos mung sareng 3 pangurus bae aya kriteriana ku abdi ditaros naon kegiatanana itu ieuna kitu janten hasil penilaianana tos aya dugi ka piagam nama tadi enjing tos diketik engke kantuna wisna bae eta panginten kegiatan nu salajengna pakuwu oge dina kegiatan perikanan tos merencanakeun kanggo naon anu di dugikeun dinu rapat koordinasi kamari teh entos saleras nama di dieu mah tos aya kitu mung abdi sebagai bahan laporan kanggo di dieu pakuwu mah tos merancang ke depan eta sapertos nu didugikeun tadi di komplek pemdederan kahiji sareng kadua di sisi alun-alun di ditu bade didamelkeun kuliner tadi dinya bade aya kuliner saur abdi teh paku resep sarelpi janten ayeuna pemandangan nu sakitu saena nu ngalalangkung ka dinya teh engke teh janten liren di dinya jarajan nyiuk lauk di dinya armam di dinya janten haraneut kene janten tiasa bari selfie bari para wisata panginten di lajengkeunana ka situ anu ageungna tos sakitu saena naon kara rancangan ke depan kanggo tahun 23 oge kanggo ieu nuhungkeun didukung ke ku pacamat kanggo perkawisaranana bade ngajengkeun pakan mandiri na terus bade ngajengkeun induk anu margi ayeuna induk tos sababaraha kali di dieu teu acan gaduh induk eta tos kedah diakhir ti tahun sabaraha tetenya aya 3 tahun kapangker kitu janten kamari ge ditingali ku abdi teh geuninganan nirwana tos kirang sae tos teu aya tawisna geuninganan aya sapalih tapi aya nu sapalihna keneh nu sae keneh tos meujeuhna digentos kitu Pak Ketua yeunana teh indukna urang ngajangkeun deui nuhungkeun dukungan engke bade ngadamel proposalna kanggo ngajangkeun induk sareng saranana nu kaduana kumargi pakan anu sakitu awisna janten bade ngajangkeun deui di dieu tos semakin berkembang kanggo naon kara nuhungkeun bantosan pakan mandiri hartosna bade ngadamel pakan di dieu hoyong eta ada bahan baku di dieu seueur aya kacang kedelai teh kanggo bahan bakuna teh huut tos aya tangtosna oge teras jagong giling teras ieu panggih nu teu aya teh paling bae kanggo non kara tepung ikan nu ngadongkapkeun eta sareng vitamina kanggo huut tepung kedelai sareng tepung jagung bae di dieu tepung eta na bae teras nyaeta kumaha kebutuhan pakan anu semakin seueur ayeuna pangaos pakan nerelek bae awis pisan janten kakirangan teras ayeuna pakan mandiri oge di dieu tos diciptakan ku ayeuna magot mung henteu nyekapan geuninganan janten hoyong di dieu ngadamel magot aya tetep eta kanggo ajengan pakan mandiri bade diajengkeun oge kitu dina eta dina kanggo program 23 teh mugi-mugi engke pakuut biasa dina lebetkeun dina musdesna terus lebetkeun oge dina renbang musdusna lah ti dusuna terus engke dina musbang desna terus dina musbang kecamatan dilebetkeun supados aya di ditu syukur upami aya ti KKP teu aya ge mudah-mudahan di mana ti Pemda kitu tos daya upaya urang eta mah tapi dugikeun ka ayeuna ieu ti KKP teu acan aya upami tos ngadamel mah mudah-mudahan we tuh seueur meriyogikeun janten bahan geuninganan seueur kaperyogian ieu teh janten catatan di dinas ataupun di KKP eta sekilas panginten kanggo keterangan perkawis pokdakan eta berjumlahkan 18 jalmi anu aya di dieu teh anu pembudidayaan pamijahan mah mung sajalmi di dieu dihususkeun di eta seueurna nu pendederan mung 3 jalmi seueurna pembesaran
anu anggota 18 jalmi eta salajengna anu kadua sambutan ti Bapak pengurus Pokdakan Citutut bangga nu bade digikeun ku Pak ku selaku seksi produksi. Waalaikumsalam. Pak Camat, Pak Danadun, Pusat Militernya, Pak Kubu, sampai Pusat Dinas di kanan, penting sampai ke Hormat. Itu nuhun, pasar laktas. Abdi cuman bade bedakeun sakedik rumah di kelompok kahiji abdi nuhunkeun ka dinas terkait terutama perikanan. Hoyong diayakeun pelatihan anu anggarana biayana ti dinas da. Supaya di acan terjun ke lapangan itu kita udah punya materi. Cara-caranya tidak. Misalkan tenang, kampungkan kan aya kantos ka mana lek? Purwakarta. Mana ya saya? Dibekalan ilmu, dibekalan bibit, dibekalan pakan, terus seperti itu. Maksudnya abdi ada pelatihan teh, supaya anggota terjun ke lapangan itu udah siap materi, terus apal gitu. Jadi minim kegagalan dalam perikanan upaya saya pelatih. Terus anak kaduana perkawis pakan mandiri Pak. Dulu nanti Pak Camat Pantosana supados di jembatan itu Pak. Acara supaya gul itu. Dan tujuan abdi di DT kaji kangge pemberdayaan kaduana abdi alim ningali masyarakat terutama jiwa muda anu teu gaduh padamalan mungkin teh. Abdi paling alim. Jadi hayang rusak punya padamalan. Jadi kasih kesibukan. Bagus Pak. Kita buku musa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak seksi produksi Bapak JJ anu tos ngadugikeun pamaksadanana insyaallah ku abdi dicatat penginten engke urang ditindaklanjuti kanggo pelatihan yang numawi ti barang Covid di KKP Manggeningan betul acan aya di pelatihan itu ya di Dinas Nusanes kan yang di POPT oge pengamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa ni'matillah. Robis konsepri wa yasirul amri wa fi'afiatan binisani wa camat niwa staf dan kami hadir hubungan bangun kesimpulan sama kita hormat kenapa dulu zaman Undang-Undang 579 selama saya jadi kepala desa belum pernah melihat Padang kami ikut campur dalam permasalahan tapi dengan perubahan sehingga ini seolah-olah bersama Padang kami Pak Kapolsek itu merupakan satu tim cuma tidak berbeda pekerjaan tapi satu tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, mengamankan masyarakat, menertibkan masyarakat. Itu makanya saya Pak dan kami terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas istilahnya partisipasi dan istilahnya sebagai dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang maksud. Juga Ibu di perikanan sama kesini itu karena saya misalnya dibangun Allah Subhanahu wa Simkuring dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketua beserta anggota kelompok perikanan kami hadir. Ibu Simkuring sangat dibuka. Langsung saja kepada pokok permasalahan. Memang liku-liku keperjuangan dalam rangka kita mensejahterakan pada masyarakat. Memang banyak problemnya. Hidup mati, kadang hidup sakit, kadang-kadang mati. Nah di sini, tapi saya punya konsep.
bagaimana yang tadi telah disampaikan sama Ibu Krisana, kita akan memulai dari sumber daya alam yang ada, di mana sementara ini ada sumber daya alam air satu secara kecil-kecilan, berarti air yang mengalir dari adanya lingkungan yang hijau, jadi mata air. Terus kedua, ada sumber air tanah yang disedot sama mesin sehingga keluar. Ada juga sumber air tanah yang tanpa mesin mengalir sendiri. Nah, itulah gambaran sehingga bagi seorang kepala desa dengan melihat sumber daya alam yang ada ini, makanya kita berpikir gimana ini cara mengefektifkannya, memproduktifkannya dengan penggunaan air. Makanya saya pertama yaitu mengefektifkan penggunaan air itu dengan masalah kolam ikan. Kenapa dari kolam ikan ini ada semacam alurnya atau keterusannya, sehingga kalau masyarakat menggunakan air yang keluar dari kolam, dari kolam itu kan sudah banyak mengandung apa itu vitamin ya, bahasa kita mungkin mengandung pupuk, sehingga air mengalir ke sawah itu seolah akan meningkatkan kesuburan tanah. Nah, sehingga ada kaitan dengan pengolahan ikan dengan memberdayakan pertanian di tanaman pangan. Makanya yang pertama prioritas sekarang ini bagaimana memberdayakan, memanfaatkan sumber daya alam ini dengan perikanan. Nah, kedepannya kita diupayakan untuk supaya ada kesenandungan untuk penyuburan tanah sehingga warga masyarakat Cikoneng itu dengan apalagi yang sekarang ini pupuk buatan yang dibikin oleh pabrik toko itu sekarang itu sudah hampir menjeritlah, masyarakat itu seolah-olah sudah tidak merasakan keseimbangan, di mana harga pupuk organik apa tuh pupuk pasar lah naik terus kan, sedangkan daya jual masyarakat ini seolah makin menurun, produksi makin turun, harga makin turun. Ya kalau kita tidak ada upaya lain, ini gimana caranya? Mungkin akan jatuh petani itu, sehingga ada kemungkinan petani itu nanti ke depannya tidak akan mau mengolah tanah kalau tidak ada usaha alternatif jalan-jalan lain. Makanya si Kondang punya program untuk penyuburan tanahnya, kita berdayakan air itu masuk kolam diurus sama di istilahnya ditanami ikan, nah, sehingga keluar kotorannya masuk istilahnya lahan pertanian. Nah, yang selanjutnya gimana hal ini kami dengan menggerakkan perikanan pertanian ini diharapkan masyarakat itu bisa memanfaatkan hal ini, yaitu dengan cara kalau bisa mah kita seperti warung nasi lah, dari mulai istilah seolah-olah kita tanam padi sampai kita jual sendiri, sehingga mungkin keuntungannya akan besar. Makanya di perikanan saya programkan kita berusaha menanam ikan, tapi kalau bisa mah langsung ingin menjual langsung ikan itu sampai istilahnya tema dimakan oleh si pembeli, sehingga kalau nilai jualnya umpamanya dijual kasar umpamanya ikan cuma Rp10 atau Rp100, tapi kalau sudah dibakar kan mungkin nilainya harganya itu akan naik. Maka di sana kami 2023 akan siapkan kios ruko. Nah, di sana, nah, di samping itu gimana cara istilahnya menghidupkan daripada lingkungan tersebut. Maka di sana itu akan dibangun lagi kolam sebesar 300 bata, seluas 300 bata untuk kolam renang dewasa. Kolam renang anak tidak ada, untuk kolam renang dewasa dan untuk perikanan. Nah, nanti akan ada lagi 100 bata untuk kolam renang, yang 200 bata itu untuk kolam perikanan. Makanya insya Allah
sebelah barat daripada lapang itu, tanaman padi itu, tanaman palawija itu akan istilahnya si tanaman itu menikmati air yang sudah diolah oleh ikan. Nah, sehingga mudah-mudahan untuk memperingan penekanan biaya pemupukan. Bahkan diharapkan ke depan kita ingin menciptakan sebagai istilahnya pola tanam padi non organik dengan pupuk alam, sehingga mengurangi. Kenapa? Karena daya jualnya tinggi dibanding dengan nilai hasil produksi yang obat-obatannya, yang pupuknya berasal dari toko. Dia akan diupayakan seperti itu. Sehingga dengan dua hal perjuangan ini, ya di samping ada kita melirik ke atas, nanti kalau sudah ada waktu, ada peluang, dan udah dilihat ada kira-kira daya tariknya, mungkin insya Allah Pak Camat serta Pak Komandan dibawa ke kebun buah naga nanti. Nah, ini baru berapa bulan ini? Baru 3, ya sekitar 6 bulan sekarang. Nah, insya Allah nanti kalau sudah tumbuh bagus akan dibawa ke sana panoramanya. Nah, sehingga buah-buahan, perikanan, pertanian, terus pertanian, padi dan sayuran ada di Cikondang semua program apa ada program keterkaitan, jadi tidak kita istilah bangun ini tapi tidak ada maksud dan tujuan. Setiap langkah membangun Bapak ini punya harapan dalam jangka 3-4 tahun harus bisa menikmati lagi. Dan prinsip Bapak pembangunan Cikondang ini, kalau kita istilahnya dibandingkan sekarang ini ada keseimbangan antara pembangunan istilahnya fisik material yang sifatnya sosial, ini harus dibarengi dengan pembangunan fisik material yang sifatnya produktif. Nah, siapa tahu nanti pemerintah kekurangan dana, umpamanya kita bangun gang itu kekuatannya kalau istilahnya kita bangun dengan ya sekuat-kuatnya paling tidak 7-4 tahun udah rusak lagi dengan benturan, dengan air dan lain sebagainya. Nah, kalau kas desanya, income desanya nanti ini sudah kuat, dari perikanan masuk, dari pertanian masuk, dari perkebunan masuk, yakin jalan rusak, gang rusak, lingkungan rusak akan bisa terbantu dengan APBD. Ini tujuan apa itu seperti itu pembangunan di Cikondang itu. Jadi, dengan alhamdulillah informasikan ke Pak Camat, Pak Komandan, Ibu Perikanan, saya merasa bangga dengan punya perangkat desa muda-muda ini. Dan satu jalan lagi, satu visi lagi perangkat desa itu nggak ada. Bahkan diberikan kesempatan, mari kita berpikir bersama. Jangan sampai cuma mendengarkan kata-kata kepala desa aja. Karena kepala desa usianya sudah segini, mungkin kata-katanya sudah lain, tindakannya sudah lain. Tapi mari kita adopsi lah, anda tua dan muda. Coba pula seperti bilang Adi, tidak ada. Kemarin, tulis protes. Kudu iya, tapi jadi anjir itu memberikan contoh. Nah, berat ya seperti itu. Kalau di sini terbuka Pak. Saya sebagai kepala desa yang dianggap gereng, yang dianggap angker, tapi tetap keterbukaan itu luar biasa Pak. Silakan tanya sama Pak Mong. Marah tidak saya mah itu. Tapi mereka itu sudah merasa dengan istilahnya melihat cemberutnya terus merasa takut mereka itu, berarti Bapak ada masalah nih. Dengan diamnya. Itu rencana. Nah, dalam hal ini kita sudah barang tentu banyak kekurangan dan perlu bantuan difasilitasi, diperkuat sama Pak Camat, sama Pak Damrani. Ibu juga yang terjun langsung di kelompok harus betul-betul mencari langkah untuk menggolakannya. Kalau Pak Camat kan sifatnya cuma memberikan fasilitas dan mungkin ke sana itu paling ditanya di kabupaten. Gimana Pak Camat mau orang kong ya perlu dikabulkan asal ini. Nah, mungkin kan paling Pak Camat paling memperkuat. Iya, ini karena masalahnya jalan program proses dan lain sebagainya ini sudah benar malah Pak Camat deh. Kami ingin istilahnya punya unggulan di Singamul, pengen Pak Camat itu kan. Sehingga orang yang di atas itu akan melihat insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini
bapak-bapak sebagai anggota kelompok atau istilahnya yang baru sebagai anggota salon kelompok. Tinggal bagaimana bapak-bapak yang hadir di sini itu ingin punya penghasilan dari perikanan. Kalau sekarang kan sudah tidak sulit lagi, Bu. Tanahnya gitu ayah kan balong ya. Apa namanya? Bioblok. Jadi yang kemarin yang 10 kelompok datang ke sini dari Wangkalan, semuanya menggunakan bioblok. Pesen dibikin jadi kemarin. Nah, terus ada informasi dari Penangguhan Dumasar gitu, alasan bahwa kita kelompok Citutut ini ingin punya pakan mandiri, yaitu dengan sistem diolah oleh sendiri, punya peralatan sendiri, maksudnya untuk membantu lagi selain kelompok di sini bisa memanfaatkan biaya lebih rendah, kelompok yang ada di wilayah Kecamatan Cingambur, desa-desa yang di wilayah Kecamatan Cingambur bisa terbantu dari sini. Jadi kita mendirikan istilahnya program pembuatan pakan mandiri itu untuk membantu lagi kelompok-kelompok yang ada di desa-desa wilayah Kecamatan Cingambur. Maksudnya seperti itu kan, sama pada jadi kita harus sistem kerjasama lah. Makanya mudah-mudahan insya Allah sekarang para kubunya sudah alhamdulillah bersama tadi mah. Ini paling namun 13 desa teh, paling 2 desa, 3 desa, itu pun ada alasan. Kalau dulu sebelum Bapak masuk untuk mengumpulkan 5 orang kepala desa juga susah katanya. Yang apel juga paling 3 orang. Orang lamanya mungkin tahu lah pada waktu itu ya kepala desa itu. Tapi kalau sekarang sudah mulai nampak kali. Apalagi dengan program kita silaturahmi ke desa-desa. Makanya mudah-mudahan kedepannya itu terus. Mohon Bapak Polsek terus memberikan arahan pencerahan sehingga Cingambur nah, sukses. Jadi tertanam sukses dari nama. Desa-desanya maju, kecamatan sukses melaksanakan program. Cuma itu aja Bu, sementawis, simguring, muat panjang lebar bisa diturutin ke ibu di program apa dilakukan. Ini baru tahapan Bu, belum sampai maksimal. Bapak juga masih mengakui banyak kekurangan, banyak hal yang kita perlu perbaiki. Seperti hanya Bapak memang terbuka, nggak ingin istilahnya ya kita muluk-muluk. Bapak membudidayakan maggot karena mungkin SDM dan mungkin mereka itu belum merasa menikmati dari hasilnya karena sirkus dan lain sebagainya. Kita mungkin secara teknis belum menguasai sehingga naik turun. Nah, kalau dulu Mama Got waktu ibu kesini, gitu ya, waktu ibu kesini 30 biopon itu 32 pun ambil sudah semua isi. Tapi karena sesuatu hal mungkin gangguan alam, hama, mulai ada hama tikus, ada hama semut, ada hama lagi bakteri yang baru tadi ketua kelompok menyampaikan di rekupa dalam rekupa itu kenapa jadi tidak jadi kalir gitu, tidak jadi maggot, ternyata sir seperti sir tapi ada sayap sir maka digerogoti. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga sekarang agak ada ya kosong itu maggotnya, tapi bahannya tidak ada, masih ada tiga biopon untuk istilahnya kembalikan. Kami sedang meneliti bagaimana memberantas daripada hama tersebut. Ini memang banyak tantangan, tapi kami tetap tidak frustasi, tetap akan kembali karena itu butuh. Satu, maggot itu bisa membantu masalah lingkungan, limbah lingkungan, semuanya bisa ditarik limbah dapurnya dipakai makan maggot ini. Nah, setelahnya itu dulu mah informasi kan hari gemuknya nih, kaskuatnya sampai harga tinggi sampai 90.000 per kilo Bu. Untuk pupuknya, kaskuatnya. Terus magotnya juga sekarang mah mahal, pas nggak ada mahal Pak, 20.000 per kilo. Dulu cuma 5.000. Sekarang mau dioptimalkan kembali, tapi yang sedang pikirkan kami akan uji coba memberantas hama yang semacam kalau siar juga siar Pak. Kalau di bawang mah plankton
naon ngaran ini suku Tommy di Parama Sundek nih Pak. Rambetuk teh, rambetuk. sama rambut beda Kecil, lebih kecil dari rambetuk. sehingga si rekupa deh Tidak jadi lalat. tidak jadi lala, tahu-tahu sudah kosong. Berarti seorang dunia itu tingkat kelembaban itu tinggi kan. Ya, memang diteliti dari hari itu waktu alus musim hujannya. Hujan. Setelah musim kemarau, itu banyak hama. Nah ini yang menjadi pertanyaan Bu. Sami di Kondang Magager terus Makanya saya Bapak kalau ingin kari. melihat mangrove dan si Bapak itu. Udah nanti aja, lihat aja dulu. Memang kita nggak bisa sih, tapi tetap masih ada kelangkanan dan sebagainya. Itu aja sementara dari Bapak. Mohon terima kasih. Namanya ya tidak istirahat putus-putus. Pak dan Rami ke Pak Camat, sebab memang menurut pengalaman Bapak, Pak Camat sering Pak dan Rami, Pak Polsek. Wah, jarang lah. Sampai begini itu jarang di rumah gitu. Paling ya monitor wah, gitu. Tapi kalau Pak Camat yang sekarang apa aja bukan karena kita di depannya. Terjun langsung Saya ya ke masyarakat. kepada kepala desa juga. Di samping ada kelemahannya, camat sekarang ini banyak keunggulannya untuk saya. Di Bapak sih gitu, kepala kubu gitu. Di samping ada kelemahannya, karena itu manusia pasti di sini muncul, di sini kurang. Itu tergantung daripada situasi dan kondisi. Makanya udah barang tentu mungkin bapak-bapak yang di kecamatan agak repot. Agak repot, udah barang itu seperti Cikondang. Cikondang bapak rangkat desa nggak pernah diam. Karena selalu diberikan masalah, bapak berikan masukan gitu bapak. Tempat. Dengan santai. Itu aja. Terima kasih. Dari topik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.